Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kita ketemu lagi setelah semester ganjil kemarin. Kita bertemu di semester 1 dengan mata kuliah Bahasa Inggris. Sekarang kita bertemu di mata kuliah Biokimia Gizi. Nah, biasanya biokimia gizi ini ada di semester 3, tapi karena perubahan kurikulum, jadi biokimia gizi sekarang berada di semester 2. Dan semua topik-topik yang berkaitan dengan prinsip dasar dari biokimia gizi akan disampaikan selama 1 semester di mata kuliah ini. Saya tahu pagi ini mungkin di beberapa tempat hujan, dari kemarin full seharian hujan. Semoga masih tetap semangat untuk ikut kelas kita pada pagi hari ini. Yang pertama akan saya sampaikan pada kuliah pagi hari ini adalah tentang RPS, lalu kontrak perkuliahan, lalu berikutnya adalah materi. Dan untuk RPS, biasanya ini adalah disusun oleh dosen sehingga nanti mahasiswa menjadikan ini sebagai panduan untuk mengetahui setiap minggunya topik apa yang akan dibahas. Oke, di sini kelihatan RPS-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Di sini sudah terlihat di sini ya, kalau RPS-nya itu untuk biokimia itu adalah 3 SKS. Jadi ada 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dan nanti praktikumnya akan didampingi oleh dosen juga, tetapi semua simulasi masih dalam proses karena akan berkaitan dengan penggunaan laboratorium yang ada di Universitas Bangka Belitung. Jadi karena kuliah kita adalah daring, kemungkinan untuk praktikum biokimia nanti akan diusahakan bentuknya adalah daring juga kalau memang kondisi tidak memungkinkan. Tetapi kalau misalnya dari UBB mengizinkan ataupun dari Poltekkes mengizinkan untuk bisa luring, maka kemungkinan bisa ada praktikum luring. Jadi kita masih menunggu keputusan akhir untuk praktikum dari biokimia gizi. Selama 14 minggu di mata kuliah ini adalah bahan kajiannya, mulai dari konsep dasar metabolisme zat gizi, metabolisme air, hormon dan enzim, metabolisme karbohidrat, protein, lemak yang merupakan zat gizi makro, lalu nanti masuk ke zat gizi mikro, ada vitamin, ada mineral, baru nanti ada interaksi antara zat gizi dan nilai-nilai normal biokimia darah atau nilai-nilai normal dasar biokimia. Nanti silakan diperhatikan di sini bahwa untuk biokimia ada nilai keaktifan yang kemungkinan besar akan saya ganti menjadi nilai untuk bagaimana interaksi kita selama kita berlangsung, misalnya secara langsung seperti ini, atau keterlibatan dalam misalnya kuis mendadak. Nah, tapi ada juga kuis yang akan saya umumkan sebelumnya, karena memang selalu ada nilai kuis untuk membantu bisa mereview hasil belajarnya. Di sini baru 90%, tapi nanti akan kita tambahkan dengan nilai kuis. Bobotnya sama 10% di sini. Jadi total 100%. UTS dan UAS itu adalah 30%. Tugas 20%, walaupun kelihatan tidak besar, tapi ini bisa sangat membantu untuk mengangkat nilai misalnya kalau UTS dan UAS dalam kondisi yang kurang stabil. Kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi ketika misalnya pada satu waktu tertentu, karena kan UTS dan UAS besar nih, bobotnya 30, tapi tugas juga bisa sangat membantu nilainya 20%. Untuk praktikum, biasanya komposisi nilainya seperti ini, jadi silahkan memperhatikan mana yang lebih besar. Di sini keaktifan besar sekali, laporan 30%, UTS dan UAS hanya 15%. Jadi berbeda strategi antara
teori dengan praktikum. Ya, ini adalah detail yang akan kita pelajari dan apa saja yang akan dilaksanakan selama 6 bulan, kurang lebih 14 minggu. Satu semester ini kurang ya, mungkin hanya 4 bulan lah yang paling aktif untuk bisa mengisi pembelajaran, proses pembelajaran, dan nanti sekitar Maret itu sudah UTS. Oke. Saya stop share saja. Nanti saya akan share untuk RPS dan kontrak pembelajaran melalui WhatsApp chatroom. Sebelumnya, di sini bagaimana kabarnya? Semuanya sudah setelah liburan, walaupun mungkin masih ada yang harus mengikuti remedial dan lain-lain. Bagaimana semester 1? Ada yang mau volunteer untuk sharing bagaimana semester 1? Alhamdulillah cukup puas, Bu. Silakan di-unmute yang mau sharing. Masih ada yang belum join ya? Ada 3 orang nih yang belum. Ada beberapa yang gangguan sinyalnya, Bu, karena hujan. Kenapa? Ada beberapa yang gangguan sinyalnya karena hujan. Oke. Oke, tidak apa-apa. Yang penting saya sudah merecord kelas ini ya. Nanti saya akan upload hasil recording kelas ini di YouTube. Jadi semuanya bisa mengakses walaupun tidak hadir pada saat kuliah secara langsung. Karena tujuan dari kuliah online sebenarnya adalah fleksibilitas. Jadi semakin fleksibel kalian bisa akses lagi kalau misalnya memerlukan penjelasan yang lebih mendalam tentang mata kuliahnya. Oke, saya langsung saja masuk ke materi ya. Ya, untuk topik kita pada pagi hari ini adalah tentang konsep dasar metabolisme zat gizi. Sorry, ini tetangga saya lagi ada pekerjaan perbaikan rumah sepertinya. Jadi kalau ada suara noise yang masuk, I'm so sorry, saya minta maaf. Ini adalah topik pertama kita, yaitu konsep dasar metabolisme zat gizi. Kalau misalnya pertama kali mendengar kata metabolisme, yang terfikirkan adalah apa? Silakan. Pencernaan makanan. Pencernaan Proses makanan. Ada lagi? Proses apa? reaksi kimia, Bu. Reaksi kimia. Oke, ada lagi? Kalau dari IGD kemarin, metabolisme pasti ada disebutkan bahwa metabolisme tadi katanya pencernaan makanan, benar sekali. Lalu reaksi kimia, ada lagi? Ada lagi yang mau menambahkan? Anabolisme, katabolisme, Bu. Anabolisme dan katabolisme. Jadi ada 2 keyword kalau kita berbicara metabolisme, ada anabolisme dan katabolisme. Ya, semuanya benar dan semuanya melengkapi satu sama lain bahwa metabolisme itu adalah proses yang berlangsung di dalam tubuh manusia. Ada banyak reaksi di situ, banyak reaksi kimia, dan unitnya dilihat dari reaksi yang paling terkecil berada di dalam sel sampai dengan organisme. Organisme itu artinya satu makhluk hidup utuh. Nah, kalau konsep dasar metabolisme zat gizi berarti yang kita lihat adalah bagaimana reaksi zat kimia yang terjadi pada zat gizi di dalam tubuh manusia. Oke, kita lihat di sini tujuan dari pembelajaran kita adalah dapat memahami dan nantinya dapat mempraktikkan, dapat menganalisis bagaimana konsep biokimia zat gizi, konsep metabolismenya, lalu mekanisme metabolismenya seperti apa.
Iya. Biokimia ini kalau kita lihat asalnya dari bahasa Yunani, ada bios dan kemo. Jadi yang dilihat di sini adalah semua reaksi kimia, reaksi dasar kimiawi yang berlangsung di dalam makhluk hidup. Itu yang dimaksud dengan biokimia. Jadi bukan biologi bercampur dengan kimia, bukan. Tapi kita melihat semua reaksi kimia, proses-proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup secara utuh. Itu yang dimaksud dengan ilmu biokimia. Nah, ruang lingkup biokimia itu seperti apa sebenarnya? Kalau kita lihat, itu ada genetika dan fisiologi. Genetika ini kita belajar tentang bagaimana proses keturunan, bagaimana proses pembentukan DNA, bagaimana proses rekombinasi DNA. Kalau misalnya sekarang itu ada teknologi yang sedang terkenal namanya CRISPR, kita bisa edit DNA seseorang. Seseorang yang punya penyakit bawaan bisa dihilangkan gen penyakit bawaannya dan diganti dengan yang lain. Itu atau dihilangkan, dieliminasi dari gennya. Itu adalah salah satu teknologi yang bisa yang saat ini sedang dikembangkan. Nah, kok bisa gizi bisa mengarah ke sana? Bisa, justru sekarang gizi itu adalah nutrigenomik. Banyak sekali ilmu penelitian-penelitian bidang gizi yang arahnya adalah targetnya itu adalah untuk melakukan intervensi perubahan bagaimana informasi genetik di dalam tubuh seseorang bisa berubah dengan intervensi-intervensi dalam bidang gizi. Namanya nutrigenomik. Silahkan dicari bagi yang tertarik nutrigenomik itu seperti apa. Nah, ruang lingkup lainnya dari biokimia juga ada fisiologi. Fisiologi ini juga nanti kalau misalnya kalian ingin paham lebih dalam lagi, silahkan bisa di googling gampang ya kalau sekarang. Tapi fisiologi ini sebenarnya adalah semua rangkaian proses yang ada di dalam makhluk hidup, di dalam tubuh manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan. Umumnya dalam manusia yang kita pelajari itu yang bisa mengatur keseimbangan tubuh kita misalnya, sistem imun dan lain-lain. Nah, salah satunya di sini ada juga imunologi. Tentunya imunologi sekarang sedang tren, sedang hip, banyak yang belajar tentang imunologi karena kita sedang di masa pandemi. Kalau mikrobiologi, zoologi, dan botani ini adalah belajar tentang makhluk hidup. Mikrobiologi belajarnya bakteri, virus, semua yang kecil-kecil. Zoologi itu hewan, botani itu tumbuhan. Lalu yang lainnya dari biokimia itu ada farmakologi. Kalian nanti di semester sekitar semester 3 atau 4 akan belajar tentang interaksi obat dan makanan. Bagaimana proses farmakologi, dan ada juga toksikologi yang belajar tentang hal-hal yang senyawa-senyawa yang bisa merugikan untuk manusia, dan ada patologi. Patologi nanti di semester ganjil. Nah, semester kali ini kita akan fokus kepada bagaimana biokimia ini di dalam tubuh manusia, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana proses pencernaan zat-zat gizi. Seperti di sini dijelaskan, mengkhususkan pada mempelajari sifat-sifat kimia zat gizi di dalam makhluk hidup, khususnya manusia dalam proses metabolisme. Jadi akan berbeda bagaimana karbohidrat, lemak, dan protein, bagaimana dia bersifat di dalam tubuh kita, bagaimana dia bereaksi, berinteraksi dengan senyawa-senyawa yang ada dalam tubuh kita, dan respon enzim itu akan sangat berbeda di setiap jenis zat gizi makro ataupun zat gizi mikro. Tapi kedua kelompok ini sama-sama pentingnya karena sama-sama saling membutuhkan. Iya, perkembangan biokimia gizi sekarang menjadi syarat penting dalam pemeliharaan kesehatan. Artinya ketika kalian misalnya masuk ke suatu institusi dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, maka akan dilakukan pemeriksaan urin atau darah untuk mengetahui kira-kira ada tidak penyakit tertentu ataupun indikasi dari adanya penyakit tertentu di dalam tubuh kita. Misalnya uji gula darah semuanya membutuhkan proses biokimia. Reagen-reagennya adalah reagen biokimia. Bisa menjadi kedokteran preventif, artinya banyak
banyak bidang-bidang di dalam biokimia yang khusus di dalam biokimia gizi ini bisa menjadi upaya-upaya preventif pencegahan penyakit. Misalnya pengembangan beras analog yang bisa mengurangi risiko diabetes mellitus, atau pengembangan makanan tinggi serat, atau pengembangan makanan untuk bayi MPASI tinggi protein untuk mencegah terjadinya gangguan-gangguan gizi seperti defisiensi nutrisi atau defisiensi zat gizi atau misalnya gizi buruk yang banyak kita alami di Indonesia. Dan juga di dalam biokimia gizi nanti kita akan mempelajari peran dan reaksi tubuh terhadap zat gizi tertentu. Jadi kalau misalnya tubuh kita butuh energi, lalu kita makan makan siang misalnya, nah bagaimana tubuh kita memproses energi tersebut dan menjadikannya energi yang bisa kita gunakan untuk bahan bakar kita selama sehari penuh misalnya. Atau bagaimana reaksi antara protein dengan karbohidrat, itu juga akan kita bahas di dalam biokimia. Praktiknya seperti apa? Praktik ini bukan praktikum biokimia gizi ya, tapi praktik yang dilaksanakan untuk biokimia gizi secara umum. Yang pertama itu ada pengukuran status biokimia. Di praktikumnya nanti akan ada contoh seperti misalnya kalian diminta untuk membawa urin sendiri, mengecek kandungan vitamin C bahan makanan tertentu, atau misalnya kalau lebih advance lagi misalnya pengambilan darah, biasanya cek gula darah diambil dari jari dengan menggunakan alat glukometer. Kalau misalnya ada keluarganya yang punya, boleh dilihat itu sederhana sekali alatnya dan bisa keluar hasilnya hanya dalam beberapa menit. Nilai-nilai normal biokimia sebagai parameter deteksi penyakit. Nah, ini nanti kita akan bahas di pertemuan terakhir bagaimana kok bisa sih uji biokimia itu bisa menjadi parameter diketahuinya ada penyakit atau tidak. Baru yang terakhir mempelajari pemanfaatan zat-zat gizi untuk intervensi kesehatan. Nah, ini adalah praktik yang sering dilakukan. Kalau di Poltekkes banyak dosen yang memberikan intervensi gizi dengan produk-produk, misalnya kalau kalian pernah bertemu dengan kelasnya Pak Novidianto? Iya, Pak Novidianto, saya, Pak Hamdani, beberapa dosen yang kelompok penelitiannya adalah tentang bahan lokal, pengembangan bahan-bahan lokal untuk dijadikan bahan intervensi gizi masyarakat ataupun intervensi gizi klinik yang bermanfaat untuk mengurangi risiko tertentu. Misalnya kalau Pak Hamdani memanfaatkan ikan gabus, bisa tidak dijadikan tujuan besarnya adalah ingin mempelajari dia bagaimana respon orang yang misalnya dengan luka bisa lebih cepat sembuh atau tidak setelah makan ikan gabus. Kenapa? Karena di dalam ikan gabus banyak kandungan albumin. Albumin itu adalah protein yang bisa cepat menyembuhkan luka. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak dilakukan di dalam biokimia gizi. Tapi proses penelitiannya memang panjang. Praktiknya di lapangan itu sangat panjang. Oke, ini adalah kedalamannya. Jadi seperti apa yang akan kita pelajari, cakupannya apa. Kalau misalnya di biokimia gizi, di sini kita tidak akan sampai biologi molekuler ataupun genetika molekuler, tapi biologi sel akan tetap masuk. Jadi di mana berlangsungnya siklus Krebs, di mana berlangsungnya glikolisis, fotosintesis, semuanya itu nanti akan dibahas dalam topik-topik yang ada di dalam kuliah ini. Jadi akan sangat butuh kerja keras karena kalian harus banyak membaca. Insya Allah nanti akan kami sediakan modulnya supaya lebih bisa belajar dengan leluasa, karena kalau misalnya hanya PPT kan sangat terbatas ya. Jadi kalian juga harus aktif mencari sumber-sumber buku-buku yang bisa mendukung pembelajaran biokimia. Karena sangat mustahil bisa memahami semua proses biokimia tanpa banyak membaca. Kalau di dalam biokimia itu ada satu kitab kita sebutnya. Bukunya itu tebalnya adalah sekitar
10 cm. Itu tebal bukunya yang harus dibaca dan harus dikuasai. Tapi itu adalah buku ya, karena sekarang kita sudah masuk ke era di mana jurnal juga bisa menjadi referensi dalam pembelajaran, dan akan kami usahakan menginkorporasi banyak jurnal dan penelitian terkini ke dalam materi-materi perkuliahan kita. Karena itu adalah sebuah keharusan, karena kalian tidak bisa hanya dari buku saja. Mungkin boleh mengambil dari buku tersebut, tapi jangan lupa bahwa ada sumber-sumber lain yang sudah lebih update, yang mungkin di buku itu kita bisa belajar konsep dasarnya, tapi kalau misalnya update-nya ada di jurnal-jurnal dan penelitian-penelitian terkini. Oke. Ini dia pengertian metabolisme. Semua reaksi kimia yang terjadi dalam suatu organisme mulai dari tingkat sel sampai dengan organisme. Jadi dari tingkat paling kecil di dalam tubuh kita itu sudah ada proses metabolisme di sana. Sampai kita utuh sebagai manusia, proses metabolismenya pasti yang dipikirkan adalah bagaimana dari proses makan, lalu dipecah di dalam lambung, itu adalah proses metabolisme. Tapi di dalamnya lagi, di dalam tubuh kita nanti setelah menghasilkan bagian terkecil, misalnya kalau dari nasi, produk akhirnya adalah glukosa. Glukosa ini masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel sekitar, diapain oleh sel kita. Kita kan, kalau misalnya kita lihat seperti ini misalnya, di dalam jempol ini mungkin ada jutaan sel. Ada jutaan jumlah sel yang kita, kalau misalnya lihat di bawah mikroskop, itu kelihatannya itu seperti blok-blok batu yang bersentuhan seperti ini, menumpuk jadi satu dan membentuk organisme. Nah, di masing-masing sel tersebut terjadi proses metabolisme juga untuk menghasilkan energi. Kalau misalnya energinya tidak cukup, maka nanti energi atau makanan bahan bakarnya tidak cukup, kitanya yang akan kelihatan lemas, tidak bisa mengikuti kelas, atau misalnya kalian pagi ini sempat sarapan nggak, sempat minum air putih tidak gitu. Nah sekarang kalau misalnya belum sarapan dan belum minum air putih, boleh deh ambil air putihnya dulu misalnya. Kalau kalian mau silahkan, jangan khawatir karena ini pagi, yang paling penting adalah minum air putih dan sarapan pagi. Mungkin waktu makan yang paling penting dari 3 waktu makan yang ada itu adalah sarapan pagi. Karena akan sangat menentukan energi kita selama seharian nanti. Oke, di dalam metabolisme juga ada pembentukan dan pemecahan. Jadi kalau kita bicara pencernaan, kita berbicara tentang pemecahan. Tapi ada juga pembentukan di dalam tubuh kita. Apa? Pertumbuhan. Misalnya dari kita makan makanan yang kaya kandungan protein. Nanti protein ini dalam tubuh kita dipecah-pecah menjadi asam amino. Tapi ketika akan membuat otot, maka protein ini dirakit kembali oleh tubuh kita dalam proses pertumbuhan. Jadi semuanya ada. Ketika terjadi anabolisme, pembentukan, terjadi juga katabolisme. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Jelas ya? Suara saya jelas kan? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, di dalam metabolisme zat gizi tentunya pasti melibatkan reaksi enzimatis. Harus ada zat-zat gizinya. Tidak mungkin ada proses metabolisme kalau tidak ada zat gizinya. Nah, seperti misalnya kalian tidak makan seharian atau berpuasa, maka yang ada adalah katabolisme, yang dipecah adalah simpanan-simpanan lemak yang ada dalam tubuh kita, simpanan proteinnya. Tetapi ketika misalnya sudah mengkonsumsi gula, permen, ataupun nasi, nanti akan ada proses pemecahan dari zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi apapun, tetap terjadi katabolisme cuma dari simpanan. Kalau simpanannya sedikit, ya katabolisme yang terjadi, metabolismenya akan sangat rendah. Begitu. Nah, nanti akan melibatkan zat organik maupun anorganik.
Nah, organik ini artinya adalah semua zat yang ada di alam, dan biasanya yang disebut dengan organik ini seperti zat gizi makro, vitamin. Kalau yang anorganik ini mineral biasanya, zat besi dan yang lainnya. Oke. Keduanya ini ada keterlibatan hormon juga di dalam proses metabolisme itu, dan juga yang pastinya enzim. Nah, minggu depan kita akan berbicara tentang enzim dan hormon. Di situ akan saya jelaskan bagaimana keterlibatan enzim dan hormon dalam proses metabolisme. Tujuannya adalah fungsi metabolisme itu yang pertama menghasilkan energi, pertumbuhan, penggantian fungsi jaringan, dan penyusunan unit pembangun. Artinya ini sudah masuk dalam topik pertumbuhan. Kalau kemarin di IGD pasti sudah dibahas bagaimana pertumbuhan berlangsung dari ketika masih bayi, usianya berapa, bagaimana usia berapa pertumbuhan yang pesat, dan yang lain-lainnya. Nah, bisa di-match-kan materi yang sudah didapatkan di IGD dengan biokimia. Oke, ada dua. Seperti yang kita bilang tadi, ada anabolisme dan katabolisme. Anabolisme menyusun, katabolisme mengurai. Mengurai itu artinya dari, kalau menyusun itu dari kecil-kecil menjadi yang besar. Dari sederhana menjadi rumit. Itu adalah anabolisme. Kalau katabolisme dari besar, ataupun rantai protein yang panjang, itu akan dipecah-pecah menjadi yang kecil-kecil, satu unit itu adalah proses katabolisme. Ini perbedaan dasarnya. Kalau anabolisme pembentukan, kita butuh energi. Kalau membangun, kita butuh energi. Kalau misalnya mau bangun rumah, kita butuh modal, kita butuh tukang, kita butuh desain, kita butuh sumber daya, kita butuh bahan-bahannya. Sama dengan anabolisme. Kita membutuhkan energi untuk bisa membentuk otot. Kalau katabolisme itu menghasilkan energi, karena dia pemecahan dari rumit menjadi sederhana. Ini kalau molekulnya, kalau anabolisme sebaliknya, dari sederhana menjadi rumit. Jadi dari ukuran kecil menjadi ukuran yang lebih besar. Kalau katabolisme dari ukuran yang besar menjadi kecil. Jadi nasi setelah kita kunyah nanti akan dipecah menjadi pati. Pati ini dipecah lagi menjadi amilum. Pati itu adalah amilum. Nanti amilum ini dipecah lagi menjadi glukosa sampai ukuran dia yang paling kecil 1 molekul glukosa baru bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Oke, fungsinya pembentukan dalam pertumbuhan. Kalau katabolisme menghasilkan energi dan pergerakan. Jadi kalau mau duduk nih, menghadiri kuliah, kalian butuh terjadi proses katabolisme untuk menghasilkan energi. Karena berpikir membutuhkan energi yang sangat besar, terutama glukosa untuk otak. Nah, ini katabolisme, reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Salah satunya adalah reaksi respirasi. Kita lihat di sini, respirasi aerobik artinya dia berlangsung pada saat ada oksigen terjadi di dalam mitokondria tubuh. Di sini menghasilkan energi sebesar 36 ATP. Jadi satu kali bernafas, ini energinya sangat banyak yang dihasilkan, ada 36 ATP. Itu kenapa kita selalu membutuhkan asupan energi, tidak bisa seharian tidak makan apa-apa, atau misalnya selama 3 hari mau berpuasa gitu. Nanti semua fungsi tubuhnya akan terganggu. Nah, kalau misalnya respirasi anaerobik ini aerobik ya tulisannya. Harusnya anaerobik yang tidak ada oksigen yang terlibat di dalamnya. Nah, contohnya adalah ketika kalian naik tangga, ketika sampai di misalnya lantai 3 agak ngos-ngosan dan ada rasa pegal di belakang lutut. Nah, itu adalah pembentukan asam laktat. Nah, nanti kalau misalnya sudah agak lama, sudah mulai hilang rasa pegalnya dan terengah-engahnya sudah mulai berkurang, itu adalah kondisi penstabilan dari proses respirasi anaerobik menjadi respirasi aerobik. Nah, ketika kan kalau misalnya naik tangga, cepet-cepet naik tangganya, narik nafasnya jadi jarang kan, jadi buru-buru. Nah, itu biasanya akan menghasilkan
respirasi anaerobik. Salah satunya juga adalah alcohol fermentation, itu adalah pembuatan tapai. Tape dari misalnya dari singkong ataupun dari ketan itu adalah fermentasi alkohol atau reaksi respirasi anaerobik. Biasanya terjadi karena adanya penambahan ragi. Jadi ada mikroorganisme yang terlibat di situ. Kalau anabolisme bagaimana? Penyusunan. Nah, kalau misalnya yang paling sederhana kita lihat itu adalah di dalam tumbuhan. Nah, tumbuhan ini kan kalau misalnya dulu di SMA, mungkin yang jurusan IPA pasti pernah mendengar reaksi fotosintesis. Reaksi pembentukan sari-sari makanan di dalam tumbuhan dengan bantuan energi matahari. Nah, ini adalah reaksi fotosintesis terjadinya di kloroplas di dalam daun. Nah, ini yang dibentuk adalah pati. Pati itu amilum ataupun selulosa, serat yang dibentuk oleh tumbuhan. Kalau misalnya kita tahunya sayur itu banyak serat, nah itu proses pembentukannya itu ada dari sini. Disusun satu persatu glukosa menjadi struktur zat gizi makro yang kompleks. Nah, ini perbedaannya antara katabolisme dan anabolisme. Dari gula menjadi glukosa. Kalau yang ini dari glukosa menjadi glikogen, disimpan di dalam tubuh. Kalau anabolismenya. Dari lemak yang kita makan diubah menjadi asam lemak di sini, fatty acid. Baru nanti asam lemak ini bisa kita simpan dalam tubuh kita dalam bentuk jaringan asam lemak, jaringan adiposa, dan fosfolipid. Fosfolipid ini banyak juga di dinding sel. Jadi di membran sel itu semuanya dilapisi oleh fosfolipid, dan juga di bagian otak kita juga banyak membutuhkan lapis yang dapat melindungi organ-organ yang sifatnya lunak. Lemak itu seperti itu. Jadi biasanya menjadi bantalan liver, menjadi bantalannya lambung, menjadi bantalan pankreas, karena dia sifatnya dapat melindungi dari benturan, karena dia kan kalau lemak itu ukuran molekulnya besar, tetapi molekulnya ini ringan. Kalau protein dia padat. Itu kenapa otot biasanya cowok-cowok kelihatan lebih kurus daripada cewek-cewek, tapi ketika ditimbang berat badannya lebih besar karena dia lebih banyak ototnya daripada perempuan. Kalau perempuan adiposanya yang lebih cepat tumbuh. Nah, yang di sini ini tiga makromolekul yang dilihat ya, karbohidrat, lemak, protein. Kalau protein dipecah jadi asam amino, dan asam amino ini kalau disimpan substrat untuk sintesis asam amino ataupun pembentukan otot dan pertumbuhan. Ini perbedaannya ya. Jadi dari yang ribet, molekul besar, jadi molekul yang kecil-kecil ukurannya, setelah masuk ke tubuh kita bisa disimpan lagi. Ada yang bentuknya glikogen, ada yang untuk materi genetik, fosfolipid, lemak, dan asam amino. Oke, ini adalah secara sederhananya pemecahannya. Nah, ini adalah komponen biomolekul dalam tubuh. Nah, nanti kalian tolong lengkapi berapa persen semua unsur-unsur ini di dalam tubuh. Silahkan dicari sendiri, dan nanti dilengkapi, dan kita supaya bisa come to konsensus hasil akhirnya berapa. Oke, waktunya sedikit lagi sepertinya. Tugasnya adalah resume. Karena kita VLab masih belum ada ruang kelasnya, mungkin akan menggunakan WhatsApp group untuk pengumpulan resume. Resumenya cukup 1 halaman, bisa ditulis dengan tangan ataupun bisa diketik dan nanti bisa diupload ke dalam WhatsApp group. Kalau misalnya diketik, silahkan di-scan atau di foto ya caranya. Oke, ada pertanyaan? Izin Bu, Amira mau nanya. Jadi anabolisme sama katabolisme itu terjadi di sinyal organik ya Bu?
Ya, jadi dia adalah pembentukan dan penguraian senyawa-senyawa organik, anabolisme dan metabolisme. Very good question, karena tadi kita bahas ya, ada anorganik seperti apa.